Kalau kita sebel sama orang, jangan lihat sifat dia yang nyebelin kita itu, kita lihat bagaimana Allah itu menciptakan dia bisa begitu. Misalnya ada orang yang nyebelin kita nih, ngeselin. Yang kita pandang, kok Allah bisa ya nyiptain orang jelek nih sifatnya gitu. Karena kan kita punya teman macam-macam, Pak. Selain yang baik, itu juga ada yang bikin gendeng, ngeselin. Nah, ketika kita ketemu sama orang yang ngeselin, kita harus langsung ke Allah. Ya Allah, hebat banget. Baru tadi pagi saya ketemu sama teman saya yang baik banget sama saya. Lah sekarang ditemuin sama Allah yang bikin saya kesel. Harusnya begitu. Jadi ketika orang maki-maki kita, "Oh sialan lu jelek," langsung senyum-senyum aja. Kenapa lu senyum-senyum? Enggak, hebat banget Allah. Tadi gua ketemu orang yang muji-muji gue. Sekarang gue ditemuin sama Allah yang jelek-jelekin gue. Wah, hebat banget Allah. Gitu. Itu cara pikir wali begitu ya, cara pikir ulama gitu. Kalau kita kan kagak. Emosi ya? Nah, iya, emosi. Nah, hamzahnya ditekan ya, di situ bukan panjang. Lia ulu dunya panjang, matobi'i min ikhfa biasa mati ketemu ta, min famarihi tabrak, tandanya lam alif kita tabrak aja. Wa ma amilathu ya, tanya yang udah bisa ames, hanya biasa. Amilathu aidihim, ID-nya panjang, matobi'i aidihim. Afala, nya sama, matobi'i yash, shinnya tebelin. Afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal, kho-nya ngorokin yang udah bisa ngorok, dikit aja asal ada. Khalaqal az-zainya ditekan ujung lidah, taruh di bawah antara gusi sama gigi bawah ya. Az jangan naik, kalau naik nanti jadi jim ya, jangan aj tapi az. Khalaqal azwaja kullaha, hanya gede biasa. Mim tahan, mim tasdid, mim matum tahan dan mati ketemu ba ikhlas. Bitul ard, kalau nggak kuat berhenti di situ, nanti mundur. Ardu satu kata, tunbitu satu kata. Dari tunbitu udah bagus, udah boleh, tapi yang lebih bagus lagi dari mimma. Mimma tahan, mimnya tasdid ya, non tasdid, mim tasdid tahan. Mimma tum tahan lagi ikhlas. Bitul ambu wa min izhar, mati ketemu hamzah. Wa min an ifa ausat, tengah-tengah, mati ketemu fa, antara en sama eng. Kuda-kudanya an menuju eng, tapi jangan sampai eng. Anfusihim wa mim fusihim, mati ketemu wa, izhar syafawi. Anfusihim wa mimma tahan, mim tasdid, wa mimma la ya'lamun. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik nafas, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyakulu
min thamarihi wa ma amilathu aydihim. Baik, apa? 1, 2, 3. Liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Tarik nafas. Afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Tarik nafas. 1, 2, 3. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Artnya jangan dipanjangin. Langsung. Nggak ada panjangnya di situ. Mundur ya. Dari tumbi itu sebetulnya udah boleh, cuman yang lebih bagus dari kalimat huruf. Ingat, mimma tuh kalimat huruf, terdiri dari min sama ma, digabungin jadi mimma. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Baik, apa? 1, 2, 3. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ulang lagi, tahun. Tarik nafas. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Tarik nafas. Liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim. Tarik nafas. Afala yashkurun. Tarik nafas. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Mundur. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Nah, sampai situ dulu. Shadaqallahul azim. Ada yang tanya dulu? Tadi berarti tadi dipanjangin. Pendek aja. Harus pendek aja Pak Ustaz. Nah, kan nggak ada panjangnya. Oh iya ya. Nah, jadi walaupun ngulangin lagi pengulang lagi. Jadi nggak semua berhenti panjang. Oh iya. Jadi kalau yang pendek ya kita pendekin. Iya. Jadi nggak semua berhenti panjang. Ingat-ingat, kalau wakofnya hurufnya pendek ya kita baca pendek. Di sini ibad panjang karena ada matobi. Yang mana? Yang ibad. Ibad bukan karena ada matobi, karena mat arid li sukun. Oh, iya. Kalau diwakofin matobi jadi mat arid li sukun. Iya, matobi aslinya. Tapi ketika diwakofin hukumnya bukan lagi matobi tapi mat arid li sukun. Ya, mat arid li sukun itu ya alif, waw sukun, ya sukun. Nah itu mat arid li sukun. Sama kayak yang atasnya tuh afala yashkurun. Nah itu mat arid li sukun. Sama yang tadi yang terakhir la ya'lamun. Nah itu mat arid disukun. Kalau mat tobi itu dibaca langsung. Misalnya kita baca langsung ya asratan alal ibadima. Nah, baru itu statusnya mat tobi'i.
Tapi kalau diwakofin, mat tobi'i berubah hukum. Jadi mat arid disukun. Konsekuensinya apa? Kalau mat tobi'i kan bolehnya cuma 2 harokat. Nah, kalau mat arid disukun boleh dibaca 3 model. Boleh dibaca 2 seperti mat tobi'i hukum asli, boleh dibaca 6. Ya, kenapa? Karena disebutnya mat arid disukun. Boleh dibaca ausat tengah-tengah antara 2 sama 6 berarti 4. Jadi misalnya kita baca 2 harokat, alal ibad, boleh dibaca ala 6, alal ibad, boleh. Atau dibaca ausat tengah-tengah, alal ibad, boleh. Itu konsekuensinya. Beda sama matobi'i. Kalau matobi'i bacanya harus 2. Ada lagi? Ada ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi, maha suci zat, maksudnya Allah. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan, al azwaja, pasangan-pasangan, kullaha, semuanya. Kalau tanda kebesaran Allah diawali pakai subhana, itu berarti harus ditafkir, Pak. Harus benar-benar dipikirin, harus benar-benar ditadaburin, ya, harus sangat dicerna, ya. Kalau ayat-ayat tanda kebesaran Allah yang bisa dibilang bombastis lah gitu ya, yang dahsyat, itu biasanya diawali dengan lafaz subhana, maha suci. Sama seperti ayat Isra Mi'raj, ya, diawali dengan subhana, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di kota Mekah ilal masjidil aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa di kota Palestina. Nah, itu diawali dengan lafaz subhana. Nah, sama seperti ini, ya. Maha suci Allah yang telah menciptakan, ya, makhluknya itu ada yang berpasang-pasangan, kulaha, semuanya, ya, jadi semuanya diciptain sama Allah pasangan-pasangan. Ada pagi, ada malam, ada siang, ada sore, ya kan? Ada laki, ada perempuan, ada Adam, ada Hawa, kan gitu. Ya, makanya kalau LGBT ya blow on, udah jelas kok pasang-pasangan, ya kan? Ya, Adam diciptain sama Hawa, bukan Adam sama Slamet. Ya, kalau Adam sama Slamet baru laki kawin laki, udah jelas Adam sama Hawa, itu udah jelas, ya. Ya, semuanya pasang-pasangan, ada orang tua, ada anak, ya, ada kakek, ada nenek, ada cucu, nah, itu pasangan semua. Nah, maha suci Allah yang telah menciptakan hal tersebut. Ya, mimma, dari apa-apa, tunbitu, yang mana ditumbuhkan oleh al-ardu, bumi, maksudnya yang ditumbuhkan oleh bumi, wa min anfusihim, dan juga dari diri mereka, mimma, dan dari apa-apa, la ya'lamuna, yang mereka tidak ketahui. Jadi dari yang kita tahu sampai yang kita nggak tahu, itu juga Allah bikin semuanya berpasangan. Di antara yang kita nggak tahu misalnya apa, secara goib, ya, jin. Nah, jin itu juga pasangan, ada perempuan, ada laki-laki. Jin pun ada yang muslim, ada yang kafir, pasang-pasangan, sama. Begitu pula nanti di akhirat, ada surga, ada neraka, pasang-pasangan, Pak, kagak berdiri sendiri. Sebab kalau yang berdiri sendiri tunggal hanya Allah. Kalau Allah nggak ada pasangannya. Al-muradu, adapun yang dimaksud, minal azwaji, dari lafaz azwaj yang tadi kita baca tuh, khalaqal azwaj. Azwaj secara bahasa artinya pasangan, ya, suami atau istri, boleh. Itu asnafu, macam-macam. Ya, jadi bisa diartikan juga pasangan tadi adalah macam-macam atau jenis-jenis. Wa mimma, dan adapun lafaz mimma, tumbitul ardu, itu al ismaru, yaitu buah-buahan yang tumbuh dari bumi, ya. Tumbuh pohon, kemudian tumbuh ismar. Ismar itu buah-buahan.
wal ububatu dan juga tumbuh-tumbuhan. Wa min anfusihim dan adapun tafsiran dari makna lafaz min anfusihim di atasnya tadi yang kita baca itu ada uru kaum laki-laki wal inasu dan kaum perempuan. Ada kaum laki-laki, ada juga kaum perempuan. Wa mimma dan adapun lafaz yang dimaksud pada lafaz wa mimma la ya'lamun itu dawabul biri, hewan-hewan daratan wal bahri dan juga lautan. Hewan-hewan juga sama Pak, berpasangan semua ya. Anjing bisa kawin ya karena dia berpasangan. Babi yang bahasa kasarnya najis ya itu juga kawin dengan cara berpasangan. Ayam, burung itu hewan-hewan darat ya. Sapi, kambing, termasuk juga hewan di lautan gitu, ikan-ikan. Kita kalau disuruh nyebutin nama hewan Pak, bisa nyebutin paling 100 paling. Kayaknya 100 juga gak nyampe. Seandainya kita sebutin ya, dari sapi, kambing, semut, sampai hewan laut. Padahal kalau jumlah total hewan itu lebih dari 100, ya kan? Ya iya, mamalia misalnya, paling yang kita tahu berapa? Hewan-hewan karnivora gitu yang pemakan daging, paling yang kita tahu berapa? Sementara jumlah aslinya melebihi dari apa yang kita tahu. Begitu pula hewan di lautan ya. Paling yang kita tahu hewan air yang biasa kita makan aja tuh, kan cuek, kan teri, ya, kan tongkol. Tapi yang lainnya jenis-jenis paus, paus macam-macam, jenis-jenis hiu, ya, ikan hiu macam itu nggak ada yang kita tahu. Jadi sebetulnya pengetahuan kita dari apa yang kita tahu dengan apa yang kita tidak tahu jauh lebih banyak yang kita tidak tahu. Nah, yang kita tidak tahu itu pun Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dengan cara berpasang-pasangan. Wa fi riwayatin dan dalam sebuah riwayat ukhra yang lain al-muradu yang dimaksud dengan lafaz mimma la ya'lamun yaitu adalah ma sesuatu khalaqa yang menciptakannya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah ciptakan fis samai di dalam langit wal ardi dan di bumi wal jibali dan juga di gunung-gunung wal bihari dan juga di lautan. Dalam riwayat lain disebutin seperti itu, bahwa alam semesta ini pun banyak yang kita tidak ketahui. Wa dzukira dan disebutkan fi tafsirin akhar pada tafsir yang lain li Syekh Al-Wahidi karya Al-Imam Asy-Syaikh Al-Wahidi annallaha sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu khalaqa menciptakan alfa nau'in 1000 macam minal hayawanati dari jenis-jenis hewan. Allah nyiptain 1000 macam. Nah, ini menurut Imam Al-Wahidi dalam kitab tafsirnya ya. Fasitu mi'atin maka adapun 600-nya minal alfi daripada 1000 tadi fil bahri ditaruh di lautan. Wa arba'u mi'atin dan adapun 400-nya fil birri ditaruh di daratan. Wala tushbahu nah hebatnya Allah tuh nyiptain 1000 hewan yang 600 ada di laut, 400 ada di darat. Menurut Imam Al-Wahidi ini hebatnya, wala tushbihu tidak ada satupun yang sama surun ba'dihima bentuk dari sebagian mereka itu al-ba'dha dengan sebagian yang lain. Tuh hebatnya Allah ya, dahsyat banget. Saking hebatnya Allah bikin 1000 itu mukanya beda-beda, bentuknya beda. Lah kambing sama apa misalnya sapi beda sama macan beda, padahal bisa aja Allah bikin sama ya, tapi bentuknya bisa beda. Tuh itu hebat banget Allah. Makanya kita kagak mikir ke situ ya, kalau kita bukan wali. Ini yang ngomong wali saya. Kalau ulama tuh sampai segitu. Makanya bolak-balik saya samain kepada bapak-bapak ya, dimanapun saya ngaji juga saya bilang kayak gitu. Kalau kita sebel sama orang, jangan lihat sifat dia yang nyebelin kita itu, jangan. Itu gampang banget bikin kita sebel. Kita lihat bagaimana Allah itu menciptakan dia bisa begitu. Maksudnya gini, misalnya ada orang yang nyebelin kita nih, ngeselin, gedeg lah kita sama dia nih. Yang kita pandang jangan sifatnya itu, jangan. Yang kita pandang, kok Allah bisa ya nyiptain orang jeleknya kayak begini sifatnya gitu. Karena kan kita punya teman macam-macam, Mbak. Ada yang baik banget sama kita, ya. Ada yang seneng banget sama kita. Ada yang suka ngasih makanan sama kita, suka ngasih duit, macam-macam kan. Nah, di antara teman-teman kita itu, selain yang baik, itu juga ada yang bikin gedeng. Ngeselin. Nah, ada yang bikin ngeselin.
Nah, ketika kita ketemu sama orang yang ngeselin, kita harus langsung ke Allah. Ya Allah, hebat banget. Baru tadi pagi saya ketemu sama teman saya yang baik banget teman saya. Lah sekarang ditemuin sama Allah yang bikin saya kesel. Hebat banget engkau ya Allah. Harusnya begitu. Jadi ketika orang maki-maki kita, sialan lu jelek, kita tinggal senyum-senyum aja. Kenapa lu senyum-senyum? Enggak, hebat banget Allah. Kok hebat? Iya, tadi gua ketemu orang yang muji-muji gue. Katanya gue ganteng, gue baik. Sekarang gue ditemuin sama lo yang jelek-jelekin gue. Wah, hebat banget Allah. Gitu. Itu cara pikir wali begitu ya. Cara pikir ulama gitu. Kalau kita kan kagak. Emosi ya. Nah, iya, emosi. Ketemu orang yang sebel kita sebel. Ketemu orang yang senang kita ikut senang. Jadi kita ke bawah kalau kita. Kalau wali enggak, Pak. Kalau ulama enggak. Ketemu sama siapapun, baik makhluk Allah berupa manusia seperti kita atau hewan sekalipun, yang langsung diingat Allah. Ngelihat ayam, hebat banget Allah ya, bisa bikin ayam kayak begitu. Ya. Paruhnya moncong sama kayak bebek, tapi dia makan tidak perlu nyosor, makan cukup mematuk. Padahal bebek makannya nyosor, sama-sama paruhnya. Iya. Hebat lagi Allah bikin burung, ayam punya sayap, tapi kagak bisa terbang. Allah bikin burung bisa terbang. Hebat banget Allah ya. Jadi Allah aja tuh otaknya tuh. Tuh. Ya, kalau kita emang kagak ada bakat ulama sih ya. Jadi ngelihat ayam lah biasa aja. Ya. Dipotong malah. Malah tendang-tendang kakinya diinjak ya. Nah itu kita susahnya di situ. Makanya saya bolak-balik ngomong ya, gampang Pak, supaya kita nggak gampang sakit hati, supaya kita nggak gampang dendam sama orang. Semua yang baik atau buruk menimpa kita balikin ke Allah. Balikin aja ke Allah. Ya, yang dagang-dagang misalnya atau yang kerja ya kan langganan ada yang nyebelin, ada yang baik ya kan, teman kerja juga gitu, ada yang baik sama kita, ada yang sikut sana sikut sini, kan begitu, sama. Mau dunia sosial apapun pasti begitu. Orang hukum Allah berpasang-pasangan kok, ini enggak, hukum Allahnya berpasang-pasangan. Udah kodrat. Bini juga begitu, kadang baik, kadang bawel gitu. Kadang baik banget, belum minta kopi udah dibikinin kita. Belum minta udah dibikinin. Tapi kalau lagi datang ngeselin ya, minta juga. Ntar ngapa sih Pak? Kopi mulu, kopi besar, lagi repot. Nyari duit. Lah iya, nyari duit. Nah itu kalau kita punya mental ulama tadi ya, itu kita langsung cengenges Pak. Wah hebat banget bini gue. Tadi pagi gue kasih duit, cengar-cengir deh, makasih Pak ya, makasih ya Mas, makasih ya Bang. Lah sekarang gue minta kopi aja dibagi-bagi, kopi mulu. Hebat banget Allah bikin kayak begitu gitu. Langsung ke Allah tuh, Allah emang hebat. Gitu ya. Jadi nggak ada deh sakit hati itu, nggak ada. Orang yang benar-benar cinta Allah tuh nggak ada rasa sakit hati. Ya seneng aja udah. Wala lugotan, dan juga tidak sama bahasa hewan tadi. Kalau tadi bentuknya ya, bentuknya kagak sama nih menurut Imam Al-Wahidi. Wala lugotan, dan juga bahasanya. Ba'dhiha, antara yang satu sebagian dari mereka, al-ba'do dengan sebagian yang lain. Bentuknya beda, bahasanya beda. Kambing mah embe, sapi mah emo. Ya, tuh hebat ya Allah. Nah kita gak kepikiran lah kalau kayak gitu Bang. Ya. Iya. Dengan bentuk yang berbeda, bahasanya berbeda. Coba bayangin kalau warnanya sama, bentuknya sama, kan kita bingung Bang. Mau korban nih kambing yang mana, sapi yang mana? Enggak, berhubung bentuknya beda, kita bisa bedain mana sapi, mana kambing. Sapi, kambing bentuknya beda, nggak cukup, bahasanya beda. Sapi dibikin emo, kambing dibikin embe, supaya kita bisa bedain. Oh, yang embe ini kambing. Kalau ada kambing emo, berarti salah. Masa ada kambing suaranya emo, nggak mungkin. Ya pasti sapi kalau yang emo gitu. Itu saking hebatnya Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Rum, pada surah Ar-Rum. Ya. Terus kemudian waqtilafu, berbeda alsinatikum, bahasa-bahasa kalian, bahasa kita ya, itu juga beda-beda. Wa alwanikum, dan juga warna kulit kalian. Tuh, inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian tersebut, la ayatin, adalah menjadi tanda kebesaran Allah, maksudnya lil alimina, bagi orang-orang yang alim. Maksudnya orang alim bukan ulama, tapi orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mengetahui. Maksudnya khalaqa, telah menciptakan,
Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, al-khalqa akan makhluk, zaujan dengan berpasang-pasangan, fardan tidak sendirian, khalaqas sama'u Allah ciptakan langit, zaujan berpasangan, ma'al ardi dengan bumi, wa khalaqal jannata dan Allah ciptakan langit, zaujan berpasangan, ma'an nari dengan neraka, wa khalaqas syamsa dan Allah jadikan matahari, zaujan berpasangan, ma'al qamari dengan bulan, wa khalaqad dunya dan Allah ciptakan dunia, zaujan berpasangan, ma'al akhirati dengan akhirat, wa khalaqal laila dan Allah ciptakan malam, zaujan berpasangan, ma'an nahari dengan siang, wa khalaqal ilma dan Allah ciptakan ya ilmu, ya zaujan dengan berpasangan, ma'al amali dengan amal. Ada ilmu kemudian pasangannya amal. Wa khalaqal insana dan Allah ciptakan manusia, zaujan berpasangan, rijalan baik laki-laki, wa nisaan atau perempuan. Wa khalaqas syita'a Allah ciptakan juga musim dingin, zaujan berpasangan, li shayfi dengan musim panas. Fakhaliku penciptanya sendiri, hadhil asya akan semua al-madkurati yang disebut tadi itu munazahun suci. Allahnya sendiri yang menciptakan justru suci, anizaujati dari pasangan, wal waladi dan juga dari anak, wasyariki dan juga dari sekutu. Allah itu justru malah nggak ada pasangannya gitu, nggak ada anak, ya nggak ada zauja, nggak ada sekutu. Laisa kamislihi syai'un, laisa kamislihi tidak ada yang menyerupainya, syai'un sesuatu pun, fil ardi baik di bumi, wala fis sama dan juga tidak juga di langit. Kalau kita kembalikan pada ayat firman Allah, maka dari berbagai ciptaan Allah tadi yang paling sempurna adalah manusia, Pak. Ya, khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi dari berbagai ciptaan Allah tadi, ya langit, bumi, segala macam-macam lah. Ya, dari yang kecil sampai yang besar, yang paling hebat, yang paling dahsyat, yang paling cakep bentuknya adalah manusia. Dan telah aku ciptakan kata Allah al-insana manusia fi ahsani dengan sebaik-baiknya takwim, satu kaum satu bentuk. Jadi kalau ditanya makhluk apa yang paling hebat, makhluk apa yang paling bagus bentuknya, jawabannya adalah manusia. Cuman nah ini tadi, manusia ini nanti bisa aja dijerembabkan sama Allah, dilemparin sama Allah ke tempat yang hina. Ya, tempat yang hina berarti neraka. Nah, tapi juga manusia bisa Allah lebihkan derajatnya, ya yang tadi takwim, asani takwim menjadi lebih bagus lagi kalau ditempatin ke dalam surga. Jadi semuanya itu kembali kepada kita. Yang jelas Allah sudah memberikan kita predikat khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan ketika Nabi Adam diajarin sama Allah di surga itu diajarin berbagai bahasa, Pak. Ya. Wa 'allamal asma'a Adama kullaha. Allah ajarin kepada Nabi Adam semua jenis-jenis dari nama-nama yang ada di surga maupun pengetahuan-pengetahuan yang perlu dimiliki oleh Nabi Adam. Nabi Adam itu konon di surga itu cuma 1 hari, Pak. Kagak lama. Diciptain hari Jumat, malamnya dibohongin sama iblis makan buah kuldi, Sabtunya diturunin ke bumi. Tapi 1 harinya akhirat itu kan 1000 tahun. Beda sama 1 hari kita. Ya itu ya biar paham ya. Jadi Nabi Adam tuh nggak lama. Nabi Adam nanti kamu dibalikin lagi ke surga dengan syarat. Sampai syarat kasih syarat sama Allah. Kamu balik lagi, kamu kembali lagi seperti waktu aku ciptakan. Berarti khalaqnal insana fi ahsani taqwimnya dibawa sampai dia mati. Nah, bekal yang Allah berikan yang tadi disebutin wa'allamal adam asma kullaha itu kemudian dipertontonkan sama Allah pada malaikat, Pak. Jadi Nabi Adam walaupun bahasa kita tuh diciptain belakangan, bontot, ya, tapi Nabi Adam dibanggain sama Allah. Buktinya apa? Dipanggil malaikat, malaikat disuruh nyebutin nama-nama yang ada di surga. Ini pohon namanya apa, kalau buahnya namanya apa, tumbuhannya apa, hewan-hewannya buruk ini namanya apa. Malaikat kagak ada yang tahu. Malaikat bilang, ya Allah saya nggak mengetahui kecuali engkau memberikan pengetahuan kepada saya. Maka disebutin sama Nabi Adam tuh Pak satu persatu semuanya.
Itu kehebatan Nabi Adam, dan ilmu tersebut dibawa sama Nabi Adam ketika turun ke bumi. Makanya Nabi Adam punya anak itu diberikan masing-masing bahasa. Biar tahu kenapa bahasanya kemudian jadi berbeda-beda ya. Siti Hawa ketika melahirkan itu pasangan, Pak. Ya, Qabil Habil itu bukan Qabil sama Habil, bukan. Qabil sama Labuda, Habil sama Ikrimah. Pasangan laki cewek. Makanya kawinnya disilang. Terus itu berapa anak, nah itu sering-sering sama Nabi Adam. Dan lebih luas lagi ketika di zaman Nabi Nuh. Ketika zaman Nabi Nuh bawa 70 pengikut dalam sebuah riwayat, banjir bandang, itu sedunia, sebumi ini Pak tenggelam. Jadi yang selamat itu cuman yang ada di kapal Nabi Nuh. Disebutin dalam Quran surat Al-Isra, zurriyatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Ya, yang diselamatkan oleh Allah adalah zuriyat taman hamal nama'anu. Zuriyah itu ya keturunan, man itu orang-orang, hamalnahu yang dibawa di dalamnya Nuhin oleh Nabi Nuh alaihis salam. Nah, jadi kalau bicara turunan sekarang itu sebetulnya keturunan Nabi Adam yang brengsek-brengsek itu udah mati sebelumnya di zaman Nabi Nuh. Jadi ketika zaman Nabi Nuh itu udah mulai nol lagi tuh Pak sebetulnya. Oh, tinggal Nuh doang. Ya, tinggal Nabi Nuh sama pengikutnya yang 70 orang. Itu yang orang-orang soleh. Nah sekarang kenapa nggak jadi soleh? Udah dasarnya begitu, pasang-pasangan. Ya balik lagi, sebetulnya Allah udah ngancurin tuh yang jelek-jelek pas zaman Nabi Nuh. Ya, sampai anak tirinya Nabi Nuh Kan'an, sampai istri keduanya Nabi Nuh juga dimatiin sama Allah. Yang mati itu bukan istri pertama Pak, istri kedua. Kan'an juga anak angkat, bukan anak kandung ya. Nah itu dimatiin sama Allah Subhanahu Wa Taala lewat banjir bandangnya Nabi Nuh. Yang selamat Nabi Nuh sama 70 pengikutnya. Nah itu berhenti terus ditaruh di masing-masing tempat. Jadi Nabi Nuh itu perahu itu 40 hari 40 malam. Jadi sedunia nih, sebumi ini air semua, kagak kelihatan daratan. 40 hari 40 malam. Dan airnya merah darah, turun dari atas keluar dari bumi. Nggak bisa kita bayangin. Jadi bukan cuma hujan doang karena banjirnya itu ya, bukan hujan doang tapi keluar juga dari bumi. Jadi dari atas diserang air, dari bawah juga diserang air. 40 hari 40 malam. 40 hari kemudian selesai ya, mulai surut air. Nah, ada beberapa pengikut Nabi Nuh yang udah nggak sabar. Nabi Nuh, saya turun di sini aja deh. Ya udah tuh di situ, tuh ada pulau. Nah, turun sepasang. Misalnya kalau sekarang mah di Afrika gitu ya. Udah jalan lagi, ini siapa yang mau turun di sini? Kamu turun di sini. Turun sepasang. Dikasih sepasang, dikasih hewan juga sepasang terus sampai habis. Nah, jadi mulai menyebarnya penduduk bumi itu pas zaman Nabi Nuh. Kalau pas zaman Nabi Adam belum menyebar, masih di situ-situ aja. Di mana itu? Konon kalau sekarang ya daerah Arab, ya dari daerah India, Arab, kalau zaman dulu Syria ya, Palestina, Lebanon dan sekitarnya. Ya udah daerah-daerah situ aja. Belum sampai ke Eropa, belum sampai ke Amerika gitu ya, belum sampai ke Afrika. Benua-benua zaman dulu itu belum ada. Orang masih rata. Jadi mulai penyebaran itu adalah ketika zaman Nabi Nuh. Tujuannya apa? Lita'arofu. Kalau kata Allah, supaya mereka saling mengenal. Kenapa? Karena emang takdir Allah diciptain supaya hidup kita itu berwarna. Caranya berwarna, berpasang-pasangan, ya tentunya dengan saling ngejauh, saling mengenal. Orang kan nggak mungkin dekat kalau udah kenal duluan, Pak. Ini saya sama Mas Gianto udah kenal misalnya gitu. Ya nggak ada masalah, Mas Gianto orang udah kenal. Tapi justru ketika saya dipanggil ngaji, misalnya suruh ngajarin Mas Gianto, oh ternyata ini yang namanya Mas Gianto. Oh ini yang ternyata namanya Pak Haji Kohar, kan begitu. Nah orang baru bisa deket itu karena nggak tahu. Kalau udah tahu mah ngapain deket? Makanya kadang-kadang kita sama saudara yang udah tahu kagak deket. Saudara sendiri, kakak sendiri, adik sendiri. Kenapa? Karena dari kecil udah bareng. Coba sama orang lain. Justru kadang-kadang orang lain berasa saudara. Iya kan? Temen kita, ya itu seperti saudara. Tapi saudara sendiri, kayak orang lain. Karena emang dari kecilnya kita udah hidup bareng. Tapi kalau temen, ya sahabat, itu kan kita nggak dari kecil hidupnya. Nggak bareng dari brojol. Ya kan, ketemu pas di permainan, ketemu di sekolahan, ketemu di tempat dagang, ketemu di tempat kerja, akhirnya kita berteman jadi akrab. Nah itu tujuannya memang karena memang Allah sudah takdirkan kita, sudah nyiptain kita secara berpasang-pasangan. Wadukiro dan dikatakan di tafsirin dalam kitab tafsir Al-Qur'an yang lain, al-muradu adapun yang dimaksud la ya'lamuna yang tidak
diketahui ya, yang kalian itu tidak tahu, annallaha sesungguhnya Allah khalaqo menciptakan Allah wara'a jabali qafin di belakang gunung Qaf. Sabaina jabalan ada 70 gunung ya. Jabalan qafin yaitu berbentuk gunung Qaf. Ini gunung Qaf ini sampai sekarang nggak kelihatan Pak, gunung goib. Ini Nabi tahu pas Isra Mi'raj ya. Konon ada di Suriah, wallahu alam. Wa waraul jibali dan adapun di belakang gunung tersebut itu ardun ada tanah baidoun yang putih kalfiddoti seperti putihnya perak. Di gunung Qaf tadi di belakangnya itu ada satu tanah yang tanah luas itu berbentuk putih seperti putihnya perak. Barokotun yang mengkilat azujajati seperti kaca. Wa fitil kal ardi dan pada tanah tersebut itu naun ada satu macam minal makhlukoti dari makhluk-makhluknya Allah la ya'rifuhum yang tidak mengetahui mereka ghairuhum kecuali mereka sendiri minal makhluki dari berbagai makhluk. Di situ ada manusia ya, ada makhluk yang nggak ada yang tahu selain mereka sendiri, termasuk kita nggak tahu karena ini penduduk gaib, tapi manusia ya. Wala ya'rifuna dan tidak ada yang mengetahui juga mereka Bani Adama ya, keturunan Nabi Adam ya, manusia. Wala ya'rifuhum dan tidak juga mengetahui mereka Banu Adama, Bani Adam. Jadi manusia nggak tahu mereka, mereka juga nggak tahu manusia ya. Waqala berkata Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, ra'aitu aku melihat Lailatal Mi'raji pada malam Mi'raj ya, Isra Mi'raj maksudnya. Wara'a jabali Qafin di belakang gunung Qaf Madinatan akan satu kota mamlu'atan yang mana penuh dia min bani Adam dari anak keturunan Adam. Satu malam pas saya Isra Mi'raj kata Nabi, saya melihat satu kota yang penuh dengan keturunan manusia ya, kita nih orang. Falamma ra'auni maka tatkala mereka itu melihatku qalu maka mereka berkata alhamdulillah, karena selama ini mereka nggak tahu Nabi Muhammad. Pas melihat Nabi Muhammad mereka mengucap alhamdulillahilladzi arona wajhaka, segala puji bagi engkau ya Allah, alladzi arona zat yang telah memperlihatkan kepada kami wajhaka wajah engkau ya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amanu bi maka mereka beriman kepadaku kata Nabi itu. Wa alam tuhum dan aku pun mengajarkan mereka ahkam syariati akan hukum-hukum syariat. Wa ba'da dzalika maka setelah hal tersebut sa'altu aku bertanya anhum dengan keadaan mereka. Man antum, siapa sih kalian ini? Nah ditanya sama Nabi, kalian ini siapa? Kok orang nggak bisa ngelihat kalian? Saya aja nggak tahu ada manusia kayak kalian di belakang gunung Qaf. Qalu maka berkata mereka, ya Muhammadu wahai Nabi Muhammad, nahnu adapun kami itu kaumun adalah satu kaum min Bani Israila dari kaum Bani Israel. Dulu ini kami ini kaum Bani Israel. Falamma mata maka tatkala telah wafat Musa, Nabi Musa alaihi salatu wasalam, waqa'a maka terjadi wahai Nabi al-ikhtilafu perselisihan baina Bani Israila di antara atau di kalangan kaum Bani Israel. Dulu saya ini ada di zaman Nabi Musa. Pas Nabi Musa meninggal terjadi gontok-gontokan Bani Israel. Nah itu makin terpecah tuh Pak ya. Kemudian ada Yahudi, ada Nasrani. Wa zoharo dan kemudian terjadilah al-fasadu kerusakan. Yo, fakotilu lalu mereka membunuh fi sa'atin wahidatin pada 1 jam saja salah satun wa arba'ina sebanyak 43 nabiyan nabinya. Nabi Allah yang diutus sama Allah untuk mengganti Nabi Musa. Tentunya ini bukan nabi yang wajib diketahui ya. Kalau Nabi Musa kan nabi plus rasul. Nah nabi yang menggantikan Nabi Musa itu 43 orang dibunuh semua sama Bani Israel. Wa ba'da qatlil anbiya'i dan setelah pembunuhan para nabi tersebut zoharo maka muncullah mi'ata rajulin 200 laki-laki abidin yang ahli ibadah, zahidin yang ahli zuhud, wa amaru dan mereka pun memerintahkan an-nasa kepada manusia kaum Bani Israel tadi bil ma'rufi untuk melakukan amar ma'ruf,
ya berbuat kebaikan, wa nahu dan kemudian mencegah, melarang anil munkari dari perbuatan munkar. Wa fi dzalikal yaumi, maka pada hari tersebut qatalahum, maka membunuh mereka lagi. Siapa yang membunuh? Banu Israila, yaitu kaum Bani Israel. Nggak tanggung-tanggung, nabinya dibunuh, orang-orang solehnya juga dibunuh. Fazoharo, maka muncullah bainahum, di antara mereka, fasadun, kerusakan, azimun, yang besar. Wa nahnu, maka adapun kami wahai Nabi, kata mereka nih, kharajna, keluar kami, min bainihim, di antara mereka, wajina, dan kami datang wahai Nabi, ila sahilil bahri, ke tepian lautan, wada'auna, dan kami berdoa kepada Allah Ta'ala, ayyahlisona, agar Allah menyelamatkan kami, min fasadihim, dari kerusakan mereka. Fabainama, maka tiba-tiba di tengah nahnu, kami itu nad'u, berdoa ya Rasul, wa natadorru, dan kemudian kami tadoru, menghibah pada Allah, zoharat, maka muncul sakbatun, yaitu satu lubang, fil ardi, di dalam bumi. Fawaqna, maka kemudian terjatuhlah kami semua, fiha, ke dalamnya. Wa kunna, dan adapun kami, tahtal ardi, jatuh ke bawah bumi, ya, ke bawah tanah tadi, sama niyatu asri sahron, selama 18 bulan. Wa ba'da dzalika, maka setelah hal tersebut, kharajna, keluar kami, ila hadzal makani, tiba-tiba sampai di tempat ini. Tuh, pas kami keluar selama 18 bulan tadi, masuk ke lubang itu, ke goa itu, lah nimbul-nimbul di sini. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah pekan berikutnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman